Nafa Ahmadul Hariroh akan membacakan hasil resume saya pada kelompok 6, yaitu tentang perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan yang termasuk dalam pembiayaan itu ada 4, sewa guna, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. 1 yaitu sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu anjak piutang atau factoring, yaitu pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berutang. Yang ketiga yaitu usaha kartu kredit atau credit card, berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya, serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu pembiayaan konsumen, untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Pembiayaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara kelembagaan dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang menempatkan DPS di masing-masing perusahaan pembiayaan syariah. Lalu ada perusahaan leasing syariah. Secara khusus, leasing adalah suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik. Yang kedua, anjak piutang syariah. Anjak piutang syariah secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam anjak piutang adalah wakalah bil ujroh. Lalu ada pembiayaan konsumen syariah, adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istisna. Lalu yang selanjutnya adalah kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah adalah disebut bidhaqah al-itiman adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagai kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan umum Fatwa MUI DSN-MUI nomor 54-DSN-MUI-10-2006 tentang kartu kredit syariah. Salah satu hal yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam kartu kredit syariah, namun terdapat penerapan akad yang di dalam kartu kredit syariah. Salah satu akad yang diterapkan dalam kartu kredit syariah adalah akad kafalah, akad qard, akad ijarah, dan akad sarf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan. Saya akan mau membacakan resumen dari kelompok 6, yaitu tentang perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing bisa disebut, atau yang kedua anjak piutang,
Yang ketiga, usaha kartu kredit. Yang keempat yaitu pembiayaan konsumen. Untuk sewa guna usaha leasing yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiyal bitamlik. Yang selanjutnya yaitu anjak piutang, pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berutang kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad yaitu wakalah bil ujrah. Yang selanjutnya yaitu usaha kartu kredit syariah. Kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Kartu kredit syariah dilakukan berdasarkan beberapa akad, yaitu akad kafalah, ada akad qorob, ada akad ijarah dan akad sorof. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan konsumen syariah. Kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran sesuai prinsip syariah. Sekian dari resumen saya untuk kelompok 6.